Awal mula itu sebenarnya dari perdebatan sebenarnya. Perdebatan. Antara saya dengan teman saya waktu SMA. Akhirnya di saat itu saya kalah. Saya kalah dengan perdebatan. Saya tertantang waktu itu. Kok bisa saya kalah? Saya khotbah itu sudah seperti makanan sehari-hari lah buat saya. Saya suka banget dengan khotbah. Makanan rohani itu hampir setiap hari saya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita kedatangan tamu yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pencerahan bagi kita di sela-sela kesibukan kita. Alhamdulillah selesai sholat isya bertemu dengan Kak Lukas. Nah, kita bercerita santai, ngobrol ringan-ringan tentang perjalanan beliau, terutama tentang hijrah beliau. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu beliau melangsungkan pernikahan dengan salah satu remaja masjid di lingkungan kita, dan kita ingin tahu nih, kita ingin mengorek ceritanya, bisa kenal dengan Kak Anissa, kemudian latar belakangnya apa, bisa sampai di PAL 2, sampai bisa bertemu dengan kita di sini. Pertama kita sapa dulu Kak Lukas, apa kabar? Ya, baik. Kak Lukas, nama lengkapnya? Perkenalkan, nama saya Orlando Yusua Rumayar. Biasa dipanggil dari kecil itu biasanya Lukas. Sampai sekarang juga jadi kenal sebagai dua nama, yaitu Lukas sama Olan. Kalau di bagian waktu masa kecil saya sering dipanggil Olan, lebih ke Olan. Nanti udah mulai SMA ke atas itu beberapa teman sudah panggil Lukas. Jadi kalau di keluarga panggilannya? Kalau keluarga Olan. Olan. Iya. Dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kalau SD itu pindah-pindah Manado sama ada kampung namanya Rerer yang di Tondano itu. Kalau dari Tondano itu 1 jam lagi ke Rerer, kampung saya. Nah, itu di sana saya SD Manado, setengahnya di sini, setengahnya di sana. Jadi sampai kelas 3 ya. di Manado. Terus SMP-nya 3 tahun semuanya di sana, di Rerer. Ya, SMA balik lagi Manado, 3 tahun sampai lulus kuliah di sini sampai sekarang. Ini ya. Udah selesai kuliah? Oh, kuliah belum, sementara. Insya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ini juga buat motivasi jamaah semua supaya bisa terus bersemangat, bisa melanjutkan pendidikan sampai ya tingkat yang maksimal gitu. Jadi panggilnya Kak Lukas atau Kak Olan? Untuk sekarang kebanyakan Lukas. Lukas. Sekarang apa dinasnya, aktivitasnya apa? Aktivitas sekarang masih kerja sih, karyawan swasta. Kerja di Manado. Iya. Nah, Kak Lukas ini sebelum kenal dengan Kak Anissa itu punya perjalanan hijrah spiritual, dan sebagai seorang anak muda yang banyak DP godaan, banyak DP pergumulan, kok bisa menemukan iman Islam? Nah, ini orang mau tanya-tanya, mau ya siapa tahu ini bisa nanti jadi pelajaran buat kita. Kalau Lukas dulu tertarik Islam tuh ceritanya gimana? Ceritanya awal mula itu sebenarnya dari perdebatan sebenarnya. Perdebatan Antara saya dengan teman saya waktu SMA. Di Tondano? Enggak, SMA itu sudah di Manado. Di Manado ya? Ya. Di Manado ya. Sama teman saya yang Muslim. Saya waktu itu Kristen. SMA di mana? SMA Negeri 7 Manado. Oh, di Teling. Iya. Pumorong, betul. Nah, di situ awal mulanya perdebatan, karena iseng-iseng debat atau emang maksudnya kan ada iseng-iseng debat? Nggak iseng. Ini awalnya
suka debat itu karena saya punya misi. Saya itu apa ya, orangnya sudah mau pengen jadi anak sekolah Alkitab, pengen jadi pendeta. Habis SMA itu. Rencananya yang saya ingin. Jadi saya tuh punya misi itu, ingin teman-teman SMA itu yang saya sayang itu, kan saya senang dengan teman-teman saya, otomatis saya sayang. Saya ingin mereka tuh tahu kebenaran menurut saya pada waktu itu. Kan pada waktu itu kebenaran menurut saya itu di Kristen. Nah, untuk itu jadi saya ingin mencoba-coba untuk mencari celah berdebat dengan mereka, sharing, lawannya sharing, akhirnya berdebat. Nah, akhirnya di saat itu saya kalah dengan perdebatan itu. Ya mungkin masih SMA ya, masih perdebatan mungkin masih minim ilmu lah, belum terlalu bagaimana. Jadi saat saya kalah itu ya mungkin masih pertama kalah. Oke. Terus saya tertantang waktu itu, kok bisa saya kalah? Karena saya itu dari kecil itu anak gereja istilahnya, bukan anak gereja, tidak terlalu bagaimana. Tapi menurut saya sudah Alkitab itu, saya khotbah itu sudah seperti makanan sehari-hari lah buat saya. Saya suka banget dengan khotbah. Makanan rohani itu hampir setiap hari saya suka. Jadi Alkitab itu kalau menurut saya itu hampir semuanya sudah pernah saya belajar, mungkin belum hafal semuanya, tapi inti-intinya itu saya sudah tahu dah. Jadi ketika saya kalah itu, saya sangat tertantang sekali. Kok bisa saya kalah dari Muslim ini, gitu loh. Masih ingat orangnya? Masih ingat. Tapi dia setiap kali saya mau minta untuk publikasikan namanya, dia nggak mau. Iya. Dia tetap rendah hati. Bagus ya. Tidak sombong. Orangnya bagus. Jadi itu mulainya dari situ. Jadi dari penasaran itu akhirnya apa? Dari penasaran itu akhirnya enggak gitu. langsung cepat sih. Sebenarnya dari SMA itu kan saya kelas 3, debat sama dia saya kalah. Kelas 3 SMA itu ada sampai kuliah sekitar beberapa tahun. Di masa-masa itu saya masih tetap aktif gereja, aktif organisasi Kristen. Tapi di masa itu juga saya dalam masa pencarian, masih dalam masa ragu-ragu. Ini nanti. Setengah-setengah, maksudnya nggak setengah-setengah juga. Saya totalitas, tapi tetap masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, begitu istilahnya. Pertanyaannya apa tuh yang belum terjawab? Banyak. Waktu itu. Yang paling buat penasaran. Karena saya itu masuk akal orangnya. Dia logik. kasihkan bukti bahwa Islam itu sejalan dengan logika, sejalan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam kekristenan yang saya tahu itu berbeda, itu tidak bisa nyambung gitu. Jadi dunia alam roh itu berbeda dengan dunia dunia nyata. Jadi nggak bisa dinyambung-nyambungkan. Nah, itu yang jadi permasalahan ketika dia bilang sejalan dengan ilmu pengetahuan Islam. Contoh seperti proses pembentukan hujan, kan itu sains. Itu dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Kok bisa Al-Quran ini yang dituliskan ribuan tahun yang lalu menjelaskan ilmu pengetahuan yang diketahui belum lama ini? Kan secara rinci hujan dari air itu menguap segala rupa itu, segalanya banyak prosesnya itu kan belum sampai mungkin 300-500 tahun yang lalu belum tahu. Kok bisa ribuan tahun yang lalu ada seorang yang bernama Muhammad bisa menulis itu di Al-Quran? Kan prosesnya itu mirip persis seperti yang kita belajar waktu SMA. Dan itu yang buat kita terjadinya hujan. Kok bisa gitu? Apakah ini ilmuwan kerjasama dengan Muslim? Nggak mungkin, karena ilmuwan pasti berpikir logika. Mereka juga mungkin nggak percaya Tuhan, jadi nggak mungkin mereka mengikuti Al-Quran kan? Berarti mereka punya bukti-bukti ilmiah sampai mereka percaya bahwa proses hujan itu begini. Dan Al-Quran menjelaskan itu dengan baik. Itu didebatkan ya? Didebatkan sedetail itu. Saya kira debat masalah teologi. Kalau soal teologi itu nggak bisa diperdebatkan menurut saya, karena itu ya? Kalau soal percaya nggak percaya soal Tritunggal itu nggak bisa diperdebatkan. Mau ngomong ngapain apapun, tetap orang Kristen nggak akan pernah mudah tergoyah kalau dalam hal Tritunggal. Tapi tetap secara detailnya itu loh, itu kok bisa? Maksudnya, ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaan yang ilmu pengetahuan bisa. Berarti Al-Quran ini kalau di mata orang Islam kan Al-Quran ini cuma buatannya Nabi Muhammad.
Muhammad lah. Kalau menurut orang Kristen, oh Muhammad cuma buat-buat ini Al-Quran, jadi untuk mendapatkan pengikut. Mungkin juga ada yang berpandangan lain, tapi kalau menurut saya waktu itu Muhammad hanya seperti itu, hanya orang biasa yang ingin mendapatkan pengikut, jadi membuat Al-Quran begitu. Nah, juga yang topik lainnya selain itu yang bikin kita kalah dari dia, soal ada dalam Alkitab tapi tidak lengkap. Contoh dalam hal ini padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah dalam Alkitab, tapi tidak bisa dijelaskan oleh para pendeta. Padang mahsyar? Iya, ada di Wahyu tempatnya. Dia itu disebutkan. Saya kurang lupa detailnya, sudah lupa ya, sudah lama sudah. Detailnya itu lupa, tapi intinya itu kita akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk menghadap Tuhan. Kan itu kontradiksi dengan kesaksian-kesaksian pendeta-pendeta zaman sekarang yang bilang sudah ada orang-orang di surga dan sudah ada orang-orang di neraka. Ada yang bersaksikan sudah pernah ke surga, ada yang bersaksi sudah pernah ke neraka, dan melihat orang-orang disiksa dan melihat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Jadi pada dasarnya sudah ada yang orang di surga, sudah ada orang ke neraka. Sedangkan di dalam Kristen sendiri dia dituliskan di Wahyu akan dibangkitkan dari kubur untuk menghadap ke Tuhan. Tapi tidak jelas. Setelah saya tanya itu hal seperti itu, saya tanya ke kakak rohani saya, kata mereka juga masih gimana ya, penjelasannya tidak memuaskan karena kontradiksi dengan pendeta-pendeta yang bersaksi bahwa mereka pernah ke surga dan melihat, sedangkan di wahyunya lain lagi gitu. Ya mungkin agak menyerempet ke hal yang sensitif ya, tapi ya begitulah. Jadi pada saat dia jelaskan ke saya soal padang mahsyar itu, saya kaget. Oh iya, jadi ternyata apa yang di Wahyu itu sebenarnya betul, tapi tidak lengkap. Di dalam kitab Wahyu itu betul sebenarnya, tapi kurang lengkap. Nah, saat kita tahu itu soal padang mahsyar itu dari YouTube-nya Ustadz Khalid Basalama, dia jelaskan semua soal akhir zaman. Kita nonton semua itu 3 jam 4 jam itu nggak salah, dan itu semua dari intinya itu ada di Wahyu, kitab Wahyu Alkitab. Nah itu yang bikin kita penjelasan baru ya, betul, penjelasan baru, dan itu yang bikin kaget juga. Ternyata sebenarnya apa yang bikin kita bingung waktu Kristen, karena itu sebenarnya sudah jadi pertanyaan sebelum kita ketemu sama teman ini, tapi dia yang menjelaskan ke saya dengan Al-Quran. Kok bisa gitu loh, nyambung. Melengkapi. Kitab yang saya rasa sebagai kitab yang cuma buatan, kok bisa nyambung sama Alkitab yang lebih lengkap pula dijelaskan di situ. Kok bisa gitu loh. Nah, itulah yang menjadi kita bingung ya, kita nggak tahu mau ngomong apa sama dia ini. Kalah, maksudnya dijelaskan dengan baik gitu loh. Jadi memang orangnya pintar. Jadi banyaklah, itu dua hal contoh. Yang pertama soal hujan, yang kedua soal padang mahsyar itu. Ketiga soal binatang-binatang yang keluar dari perut bumi. Itu juga ada di Wahyu. Nah, kalau di Ustadz Khalid juga dia jelaskan ke saya yang ada kedahi itu yang dia mau yang kedahi itu apa namanya? Kayak bentuk kadal begitu yang akan keluar dari perut bumi dan dia akan dabbah. Nah, iya ini itu. Ya lupa detailnya juga, selama. Nah, itu juga ada di Alkitab, akan keluar monster dari perut bumi, binatang dari perut bumi. Jadi gimana ya, pokoknya waktu itu banyak sekali pertanyaan. Terus sebenarnya banyak poinnya, dan poin-poinnya itu tidak menyerempet ke hal Tritunggal. Dia enggak masuk ke situ karena dia tahu saya mungkin tergoyahkan soal itu, dan dia pintar, dia tahu itu. Jadi yang ilmiah ya masuk akal. Ya, di situ yang mungkin karena kalau soal hal roh kerohanian alam roh itu kan tidak mungkin diperdebatkan karena itu tidak bisa dibuktikan. Tapi dalam hal hujan, proses hujan itu kan bisa dibuktikan. Kalau yang tadi itu imani lah. Iya, jadi makanya kok berarti ini Al-Quran betul-betul dibuat oleh Sang Pencipta. Apakah itu masih apakah betul-betul dibuat oleh Sang Pencipta? Waktu itu saya berpikir begitu. Jadi tanda tanya
Ya, mulai dari situ saya mulai nonton khotbahnya apa? Zakir Naik, ada Dokter iya. Zakir Naik, ya semuanya nonton itu. Dokter Khalid Basalamah, pokoknya yang mengenai tentang apa? Logika, ustaz-ustaz yang logika. Nah, di situ ndak langsung, karena saya tertantang sekali untuk kalahkan teman saya ini. Belajar lagi. Iya, saya ingin sekali untuk kalahkan dia. Nah, akhirnya itu saya juga ingin, ada juga dalam kita bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, itu saya pegang sekali itu. Jadi saya menguji segala sesuatu, apapun yang dia bilang saya tidak langsung percaya. Saya cek dalam Al-Quran, saya cek, oh betul juga yang dia bilang. Ternyata tidak asal-asal, tidak ngomong ngawur ngidul gitu loh. Jadi dari SMA, kelas 3 SMA sampai 2019 saya mualaf. Itu sekitar 3 tahun 4 tahun kita belajar. Sampai lulus Cari- masih penasaran. Sampai kuliah itu penasaran terus. Baru aktif organisasi Kristen. Tetap ya. Pokoknya itu apa? Sambil belajar ya. Ambil belajar. Jadi tidak instan Cari juga, informasi, tidak cari instan juga ya. Jadi karena pengen ngalahin teman saya ini, sampai Misinya segitunya, ya. misi gitu. Niatnya. Karena saya tidak mungkin akan terus jadi Kristen yang benar kalau saya belum bisa ngalahin dia. Karena menurut saya rasa ganjil banget gitu loh. Waktu itu. Iya, karena semua teman-teman saya yang Muslim, saya bisa debatkan dengan cara yang bisa ngalahin lah istilahnya. Tapi kalau dia nggak bisa susahnya itu. Nah, jadi karena dia saya akhirnya mendalami sekali Al-Quran ini, mendalami sekali Islam, dan ya akhirnya saya merasa Islam ini yang benar, yang lebih Berapa itu? Udah pikiran hidup 21 tuh. Kayaknya saya Mungkin 21 mungkin. mau hijrah gitu ya. Iya. Itu 3 tahun cari-cari informasi. Iya. Belajar otodidak. Otodidak. Nggak tanya Enggak. siapa. Oh, ada. Tanya sama guru agama. Ada. Beragama Kristen atau Islam? Kristen ada, Islam ada. Jadi dua-dua Iya. gitu ya, supaya imbang. Mm-mm. Supaya imbang. Kemudian mantap mengucapkan syahadat itu orang tua tahu. Awalnya enggak tahu. Jadi tanpa Tanpa sepengetahuan, nanti aja lah itu. Nanti yang penting udah syahadat, sudah aman, ya baru nanti ngomongin. Karena nggak mungkin terima orang tua. Karena orang tua saya itu notabene emang orang yang aktif gereja. Gemim. Mama saya, enggak. Papa saya gemim, mama saya Pentakosta. Oh. Mama saya itu aktif gereja. Oma saya juga aktif gereja. Jadi kalau mau secara langsung bilang saya muslim, mau ikut muslim kan nggak mungkin dikasih. Pasti langsung kena ceramah segala rupa, ya kan. Jadi ya saya memutuskan untuk nanti aja, nanti bilang pelan-pelan. Itu masih kuliah ya? Atau Iya, masih kuliah itu. sampai sekarang Iya. orang tua udah Sudah tahu. tahu. Bisa menerima ya? Iya, Hubungan baik, baik. nggak ada masalah ya? Mm. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan perubahan-perubahan, kemudian melihat ada perbedaan, nah kita coba untuk bisa memberikan ruang untuk dia bisa tumbuh berkembang, meyakini apa yang dia yakini baik tentunya. Terus sekarang masih belajar atau tentang Islam? Iya, kalau untuk sekarang tinggal memantapkan menghafal Al-Quran sih untuk sekarang misi saya. Pelan-pelan, 1 hari 2 ayat 3 ayat. Alhamdulillah. Jadi Sementara sedikit-sedikit ada. gitu sedikit ya. ayat, yang penting jalan. Terus kenal sama Kak Nisa, Oh, ceritanya gimana? Ketemu di mana? oke. Jadi kenal Kanisa itu sebenarnya waktu itu sambil waktu kuliah kan itu COVID-19. Saya itu kuliah itu karena kerja sambil kuliah. Jadi saya biayai kuliah itu dengan kerja jadi Gojek sama Grab driver. Nah, waktu COVID itu terpaksa harus Oh, kuliah online ya.
awalnya belum kuliah langsung berhentikan kan, nggak ada kuliah online, awalnya emang mati total, nggak ada pengajaran sama sekali ya. Nah itu saya kerja full time, cari kerja full time, akhirnya saya kerja di Bintang. Iya, toko Bintang, dan kebetulan Nisa di situ kasir di toko Bintang, karyawan di situ. Dan awalnya pun nggak langsung saling kenal. Saya mungkin sudah sekitar 8 bulan di situ baru kenalan sama Nisa. Dia tuh orangnya nggak peduli sama cowok, nggak peduli sama laki. Ini cuek-cuek, orangnya cuek-cuek. Nah, saya juga awalnya gitu, saya nggak terlalu tahu Nisa Muhyiddin ini siapa sebenarnya, nggak cari-cari tahu gitu loh, nggak terlalu peduli amat. Terus saya kebetulan bicara ngomong sama temannya yang dia dekat, bicara soal mualafnya saya. Karena sama-sama Muslim juga, temannya ini kan Muslim. Jadi dia kaget, ternyata muka Kristen ternyata mualaf, ternyata Islam. Mereka nggak sangka kok bisa saya Islam. Jadi saya jelaskan inti-intinya, dan akhirnya dia cerita ke Nisa. Temannya ini cerita ke Nisa. Nisa penasaran. Nisa berantem sama saya. Oh iya. Ternyata akhirnya mereka manggil untuk makan bareng, cari keluar kemana gitu. Ya kita jam istirahat. Nanti di mungkin hari berikutnya, hari keduanya kita ke, waktu itu Jembatan Kuning punya adalah tempat makan. Terus cerita-cerita sama Nisa, jelaskan soal Nisa penasaran, saya jawab semua. Ya. Sampai akhirnya Nisa, awalnya kan emang Nisa penasaran sih dengan hidupnya saya. Dengar cerita awalnya gitu aja sebenarnya. Terus saya lihatnya ya, saya suka banget sama perempuan yang penasaran, karena jarang sekali ada perempuan yang sama kayak saya, sama yang kayak rasa penasarannya tinggi dalam hal agama. Jarang. Kebanyakan itu laki-laki pun jarang. Laki-laki kebanyakan kan cuma hal yang dunia lah, apalah ya, kita juga gitu sih. Tapi istilahnya ada yang memang penasaran sekali sama agama itu jarang sekali. Nah, Nisa ini penasarannya tinggi, segala hal dia mau tanya sama saya. Kalau Kristen kok gini, Kristen kok gini, Kristen kok gini, gitu Nisa. Saya jelaskan pelan-pelan sampai dia ngerti. Sampai karena mungkin terlalu banyak durasi bercerita, hampir jadi akrab. Beberapa hari ya jadi akrab. Iya, akhirnya muncullah rasa suka. Ya, gitu, alhamdulillah. Jadi prosesnya berapa lama teman Anissa? Setahun dekat, akhirnya nikah. Terus habis nikah tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di GPI sana. Di GPI. Tapi masih ke orang tua di Tondano atau di mana? Orang tua Tondano. Jadi kadang ke sana. Jadi kita bisa ambil pelajaran bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Kak Lukas tentang penasarannya, kok bisa ya Al-Quran ini bisa beririsan dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, ini menjadi tanda-tanda bahwa memang Al-Quran adalah mukjizat. Kayaknya sulit bisa diterima kalau Nabi Muhammad yang mengarang. Karena kan ilmu teknologinya, pengetahuannya waktu itu masih sangat sederhana. Transportasinya masih pakai kuda, pakai unta, dan seterusnya. Kok bisa mengamati tentang hujan? Gitu ya. Bisa. Ya mungkin itu juga salah satu jawaban daripada Al-Quran ya, ketika menjelaskan tentang Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Jadi dia petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa, mau dekat dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Nah, ke depan punya planning apa nih? Ke depan untuk sekarang misi kecil sebenarnya ingin menghatamkan Al-Quran sih. Ya, paling dekat sekarang. Dekat-dekat ini hatamkan. Iya. Jadi dengan di rumah bakurebe. Lomba dengan Nisa. Nggak juga sih. Biasa-biasa aja. Sedikit-sedikit aja, nggak terlalu
Yang penting udah apa kan, udah aman, setidaknya sudah di posisi yang benar. Terus ini apa? Hubungan dengan orang tua apa? Telepon atau ke Tondano? Iya, chattingan, telepon. Iya. Tetap hubungannya biasa, Ada. baik ya. Baik. Dan ini juga perlu kita kita sadari bahwa namanya orang tua, apapun dia tetap orang tua. Bagaimanapun latar belakang orang tua kita, darah yang ada pada orang ini adalah darah kedua orang tua kita. Tetap orang harus menghormati, menjaga, memuliakan walaupun sudah mungkin keyakinannya beda, tapi dalam muamalah, dalam akhlak pergaulan tetap orang menghormati, menyayangi, mencintai kedua orang tua kita. Mudah-mudahan semua dapat dapat contoh yang baik, pelajaran yang baik dari perjalanan Kak Lukas. Jadi ada orang yang hijrah punya cerita yang mungkin tidak sama, tapi orang dapatkan sisi positif. Salah satunya adalah bagaimana menjaga hubungan antara kita sebagai anak kepada orang tua. Kalau keluar kakak, adik Sebenarnya masih kecil-kecil sih dua-duanya. Kakak paling kakak saya. Oh, paling kakak. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini walaupun singkat, bercerita santai, ada yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari perjalanan Kak Lukas hijrah dari Tondano sampai Manado, maupun hijrah dari menemukan iman Islam, menemukan keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menemukan agama Islam. Kita doakan Kak Lukas istiqomah, terus belajar, terus bisa memperdalam keilmuannya sehingga semakin mantap, semakin yakin, dan bisa menularkan kepada mungkin adik-adik di sini, adik-adik kelas yang sekarang kuliah bisa ambil pelajaran. Mungkin itu bercerita kita pada malam hari ini, bicara santai walaupun mendadak. Selesai sholat isya langsung tanya kalau ada waktu untuk bisa ambil gambar. Alhamdulillah ada waktu. Ada yang mau disampaikan buat adik-adik yang sekarang udah mulai kuliah di Paldua atau? Adik-adik ya. Gimana? Saya juga sebenarnya masih merasa adik-adik. Tapi udah keluarga kan? Iya juga sih. Mungkin pesannya jangan masa bodoh lah. Lebih melihat apa yang terjadi, lihat masa depan apa yang akan terjadi, karena ujung-ujungnya kita ini akan mati. Kita akan kemana, kita harus cari tahu apakah Islam ini sudah benar. Kan kalau kita Islam, kita cari tahu dulu apa Islam ini sudah benar. Cari tahu dulu, jangan hanya ikut-ikutan orang tua kita saja. Jadi cari tahu secara mendalam apa yang sementara kita ikuti ini. Kalaupun itu memang benar, alhamdulillah, memang berarti kita sudah di jalan yang benar dan kita tinggal ikuti itu. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang, ya yang saya tahu ya, cuman ikut-ikutan orang tua, Islam karena orang tua, tapi tidak tahu secara mendalam bahwa Islamnya itu sangat luar biasa kalau kita mendalami sejarahnya. Walaupun memang ya saya tahu itu membosankan kalau mencari soal sejarah, tapi kalau kita mendalami dengan betul itu, kita jadi lebih percaya diri dalam kesana kemari, jalan-jalan kesana kemari. Mau sholat pun kita lebih percaya diri, lebih khusyuk, karena kita tahu yang kita sembah ini betul-betul Allah, betul-betul Allah yang menciptakan segalanya. Jadi bukan hanya sekedar ya memang tak terlihat. Orang tua kita cuma bilang ini Allah, tapi kita tidak tahu secara pasti ini betul Allah atau tidak. Jadi ujilah segala sesuatu, seperti dalam Alkitab juga ada itu, dan peganglah yang baik. Jadi mungkin itu sih pesannya. Ya, saya juga masih belajar, mungkin lebih cari tahu, itu sih pesannya. Itu aja sih, cari tahu, intinya itu, cari tahu. Terus belajar, cari tahu, sehingga semakin kuat, meningkat keimanan, kedekatan kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Kak Lukas sudah sharing pengalaman dan juga ceritanya. Mudah-mudahan nanti ada episode tambahan ya, ngobrol-ngobrol yang lain. Ya, siapa tahu ada pembahasan yang menarik lain. Ya, siap. Demikian jamaah, alhamdulillah kita bersyukur bisa mengisi
waktu kita malam ini dengan ngobrol. Ya, cerita, makasih Pak Ustadz. ada pelajaran yang bisa kita petik. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum follow Facebook, Instagram, di TikTok ada semua. Ikuti Masjid Ashabul Kahfi, Kepal 2 Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.